Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para audien, para mahasiswa yang akan menyimak video pembelajaran yang akan saya buat dari modul pembelajaran manajemen pemasaran. Modul ini didesain untuk bisa dipakai untuk siapa saja para audien mahasiswa yang bisa belajar dimanapun berada. Oke, kita akan membahas tentang pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran itu secara sederhana itu adalah sebuah model transaksi. Secara sederhana ada hubungan antara pihak yang memberi atau pihak yang diberi. Dalam sistem pemasaran yang sederhana, ada industri sebagai produsen yang akan memberikan atau menawarkan suatu produk kepada pasar atau juga pembeli atau sekelompok pembeli tentunya memiliki feedback kepada industri tersebut dengan mencari informasi atau memberikan informasi kebutuhan apa yang akan dia konsumsi. Proses komunikasi ini disebut sebagai sebuah sistem model pemasaran. Sehingga dalam proses transaksinya yang sederhana, pemasaran itu intinya adalah produsen memberikan produk atau jasa kepada konsumen, memberikan produk dan jasa kepada konsumen, sedangkan feedbacknya konsumen memberikan uang. Disinilah model sistem pemasaran berlaku dan berkembang di masyarakat secara umum. Namun, konsep pemasaran mengalami sebuah perkembangan, yaitu dari pemasaran yang sederhana menjadi pemasaran yang sifatnya lebih luas. Oleh karena itu, Bill Kotler mendefinisikan sebuah konsep pemasaran itu adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai bagi orang lain. Dengan demikian, pada kenyataannya, konsep pemasaran modern itu adalah konsep menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan serta mengelola hubungan pelanggan sedemikian rupa sehingga menguntungkan organisasi dan para pemangku kepentingan. Di sisi yang paling sederhana, pemasaran itu adalah bagaimana kita melakukan aktivitas organisasi manajerial untuk bisa memenuhi kebutuhan, kepentingan, keinginan konsumen yang konsumen anggap sesuatu yang bernilai bagi dirinya. Oleh karena itu, kalau kita pahami konteks pemasaran yang lebih modern, yaitu adalah pemasaran memiliki ciri. Pemasaran modern memiliki ciri, yaitu bahwa pemasaran modern itu memiliki orientasi kepada pelanggan, di mana aktivitas pemasaran itu akan bergerak dan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, apa yang menjadi preferensi pelanggan. Dalam model seperti itu, maka pemasaran modern itu harus menggunakan alat atau kekuatan komunikasinya berbasis data. Dengan demikian, bahwa pemasaran modern itu adalah
model aktivitas yang bersifat saintis dan empirikal. Pemasaran modern karena tidak hidup di dalam ruang yang hampa. Pemasaran modern itu memiliki sebuah tanggung jawab sosial. Setiap aktivitas ekonomi akan berdampak pada berbagai hal dan ada efek negatif dan efek positifnya. Dengan memahami bahwa orientasi atau fokus utama dari pemasaran dan orientasinya pelanggan, maka secara holistik pemasaran modern akan mengetengahkan bentuk tanggung jawab sosialnya. Dengan filosofi seperti itu, maka karakteristik pemasaran modern itu adalah bagaimana melakukan sebuah aktivitas manajerial yang bisa menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Basicnya adalah hubungan relasi pelanggan. Kalau kita melihat model filosofi pemasaran yang tadi sudah diterangkan sebelumnya, maka peran pemasaran di dalam organisasi itu adalah menciptakan nilai bagi pelanggan, membangun hubungan pelanggan dalam jangka panjang, mendukung strategi bisnis, dan inovasi dan pengembangan produk. Di samping pemasaran memiliki dampak peran dalam organisasi, peran pemasaran juga memiliki peran pada masyarakat. Peran pemasaran dalam masyarakat yaitu mendorong kesejahteraan ekonomi, di mana aktivitas pemasaran ini harus bisa memberikan kesejahteraan dan nilai manfaat pada masyarakat. Aktivitas pemasaran juga harus mampu memenuhi kebutuhan sosial, karena peran pemasaran itu bersifat luas dan holistik. Dengan melihat bahwa masyarakat adalah inti dari aktivitas pemasaran, maka aktivitas pemasaran juga harus mampu menghargai sistem budaya dan sistem nilai yang ada pada masyarakat. Dengan demikian bahwa pemasaran itu juga harus memiliki dampak positif pada perkembangan budaya dan nilai sosialnya. Dalam filosofi seperti ini, maka peran pemasaran di dalam masyarakat itu harus memiliki tanggung jawab sosial. Ada 3 elemen. Setelah kita mempelajari tentang pemasaran dalam peranannya di dalam organisasi dan juga di masyarakat, maka kita juga harus bisa memahami elemen penting di dalam pemasaran. Kajian tentang pemasaran itu adalah kajian yang sangat syarat dengan psikologi, syarat dengan nuansa manusia, bahwa elemen pemasaran itu objeknya adalah manusia, kebutuhan manusia. Maka kita akan memahami atau mengerti tentang elemen penting di dalam pemasaran itu pada apa yang hendak diinginkan oleh manusia, apa-apa yang dirasakan manusia. Maka di dalam elemen pemasaran itu kita mengenal apa yang dinamakan kebutuhan, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan itu bisa berupa kebutuhan yang bersifat fisik atau juga non-fisik secara umum. Kemudian elemen kedua adalah keinginan. Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kalau kebutuhan adalah sesuatu
yang dibutuhkan manusia berdasarkan naluri alamiahnya atau sifat alamiahnya. Kebutuhan itu bisa dirasakan langsung karena faktor-faktor dari fisik manusia, seperti keadaan panas yang menyebabkan manusia memiliki kebutuhan untuk bernaung di bawah pohon. Haus, maka manusia memiliki kebutuhan untuk minum. Lapar, maka manusia akan membutuhkan kebutuhan untuk makan. Apa itu keinginan? Keinginan adalah sesuatu yang menjadi harapan atau pemenuhan kebutuhan atau apa yang diinginkan manusia setelah kebutuhan. Keinginan itu biasanya setelah melewati pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Setelah manusia memiliki kebutuhan dasar manusia, maka manusia akan menginginkan sesuatu. Setelah keinginan, maka ada permintaan atau demand. Permintaan ini adalah bentuk dari skala ukur bahwa manusia itu ketika membutuhkan dan menginginkan itu adalah didasarkan pada aspek rasionalitas yang bisa dipertukarkan. Oleh karena itu, ketika kita mengkaji permintaan, biasanya pemasar itu akan menganalisis pada kemampuan daya beli manusia. Oleh karena itu, 3 elemen pemasaran itu menjadi faktor yang sangat penting untuk bisa menganalisis produk atau barang yang kita produksi, apakah barang yang kita produksi itu masuk dalam skala kebutuhan, keinginan, atau permintaan. Oke. Selanjutnya adalah konsep evolusi di dalam pemasaran. Sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya bahwa pemasaran modern itu memang mengcover pada persoalan-persoalan yang lebih luas dan kompleks. Namun, konsep pemasaran itu berkembang dari sebuah konsep yang paling sederhana, yaitu konsep produksi. Apa itu konsep produksi? Konsep produksi itu didasarkan filosofi bahwa produk yang kita produksi itu sudah diyakini pasti untuk dibeli oleh konsumen. Konsep produksi ini berkembang tatkala di dalam aktivitas usaha atau bisnis sebuah perusahaan tidak memiliki pesaing. Persaingan yang tidak ada yang menyebabkan apapun yang diproduksi akan laku terjual. Kemudian adalah konsep produk. Konsep produk ini adalah didasarkan pada filosofi bahwa kemampuan ahli perusahaan itu adalah yang paling utama untuk menciptakan sebuah produk. Produk yang unggul harus didasarkan pada analisa dan kemampuan tim ahli yang ada di internal perusahaan. Sehingga konsep produk ini adalah produk yang didesain oleh perusahaan menjadi produk unggulan tanpa melibatkan atau bersentuhan dengan preferensi konsumen. Ketiga adalah konsep penjualan. Bisa juga dikatakan konsep selling concept. Konsep penjualan ini adalah konsep bagaimana kita mengembangkan atau seorang pemasar ahli pemasaran mengembangkan penjualan agar laku terjual yang didasarkan pada banyaknya omset penjualan. Jadi pemasaran dalam konsep penjualan ini
akan merancang sebuah strategi apapun bentuknya agar penjualan ini atau barang yang dijual ini sangat laku di pasaran. Nah, konsep konsep penjualan ini masih belum untuk menghubungkan apakah barang yang dijual itu dianggap atau dipandang oleh barang yang paling top oleh konsumen atau tidak. Yang keempat adalah konsep pemasaran atau marketing konsep. Marketing konsep itu adalah pemasaran, aktivitas pemasaran yang sudah didesain dengan memperhatikan preferensi konsumen. Jadi aktivitas pemasaran itu didorong oleh preferensi konsumen. Sehingga dalam konsep pemasaran ini, fokus utama di dalam konsep pemasaran ini adalah kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen. Produk yang diciptakan harus didasarkan riset dan keinginan yang ada di pasar atau di kebutuhan pelanggan atau konsumen. Begitulah 4 konsep evolusi pemasaran. Nah, kalau kita telaah lebih detail bahwa dari aspek kesejarahan, konsep produksi ini berkembang pada masa revolusi industri, ya di akhir abad 21, ketika teknologi baru memungkinkan produksi massal dan distribusi yang lebih luas. Jadi fokusnya memang di dalam sumbangan dari konsep produksi ini adalah efisiensi produksi, distribusi, sudah mengenal distribusi dan pengurangan biaya. Sedangkan konsep produk itu dari sisi pembabakan sejarah dilihat pada abad pertengahan abad ke-20. Ketika persaingan mulai meningkat dan perusahaan mulai berfokus pada inovasi produk. Konsep produk memang karena melibatkan ahli-ahli di dalam internal perusahaan, maka secara kualitas ya produk itu memiliki kualitas produk yang mumpuni. Ada inovasi dan juga ada berbagai macam ragam peningkatan fitur produk. Yang selanjutnya konsep penjualan itu di era setelah Perang Dunia Kedua. Yaitu ketika produksi melimpah, nah muncullah pesaing-pesaing baru sehingga bagaimana kita bisa mengalahkan atau bisa mempercepat penjualan yang bersifat masif. Jadi di sini ada berkembang juga teknik-teknik agresif, persuasif, bagaimana mempromosikan sebuah produk, dan juga ada teknik-teknik persuasi yang beragam. Yang intinya adalah bagaimana si penjual bisa meyakinkan pembeli dengan berbagai macam cara. Nah, konsep pemasaran, marketing konsep itu era 60-an hingga sekarang. Konsep ini muncul setelah pasar mulai menjadi lebih kompetitif dan perusahaan menyadari bahwa mempertahankan pelanggan adalah kunci untuk pertumbuhan jangka panjang. Fokus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, memberikan nilai yang unggul, dan membangun hubungan jangka panjang. Nah, kita lihat di sini ya, ada model bagan yang saya kemukakan tentang konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Apa bedanya? Titik awal dari konsep penjualan itu adalah berasal dari pabrik. Jadi produknya itu diproduksi sangat massal. Nah, kemudian didelegasikan pada tim marketing untuk bisa dijual, intinya seperti itu.
sehingga fokusnya itu pada produk yang sudah ada. Produknya sudah numpuk, baru kita supaya di gudang itu habis, caranya bagaimana? Nah, itu cara-cara konsep penjualan. Yang penting dijual dengan cepat, laku, masif, ya, mendapatkan keuntungan dengan volume penjualan. Berbeda dengan konsep pemasaran. Fokus titik awalnya adalah kebutuhan pasar. Nah, kalau konsep pemasaran ini, kita menciptakan produk itu berdasar analisa kebutuhan pasar. Tidak mungkin dong kalau kita melihat pasar kita cuma 100, kita memproduksinya 1000. Maka itu bukan konsep pemasaran. Pemasaran itu didasarkan pada sisi efisiensi, yaitu kebutuhan pelanggan. Karena fokusnya adalah untuk bisa memberikan tingkat kepuasan pada pelanggan. Nah, ini kemudian metodenya itu adalah pemasaran terpadu. Nah, konsep pemasaran ini ya fokusnya adalah pada pelanggan. Sehingga kalau berfokus pada pelanggan, filosofinya adalah bagaimana perusahaan itu memberikan kepuasan pada pelanggan maksimal atau optimal. Dengan begitu, pelanggan yang puas secara teoritis marketing akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Pelanggan yang puas akan lebih loyal untuk bisa membeli kembali pada produk-produk yang kita ciptakan atau kita tawarkan. Demikian dari saya untuk materi pembelajaran pertama ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan pada materi pembelajaran kedua.